Tajami, tanya, jawab, mikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara kita dengan pemikiran yang aneh, kalau beritakan Injil ke segala makhluk, mengapa tidak memberitakan Injil kepada binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan yang juga adalah makhluk hidup? Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Ayat ini yang dia pakai, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Makhluk itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan, binatang, dan manusia disebut makhluk hidup. Bahasa Ibraninya Nefes, kaya, bahasa Yunaninya sun, tisma, tisis. Binatang jelas punya daging, basar, sark, punya nyawa, nefes, bahasa Yunani psuke. Manusia punya tubuh, bahasa Ibrani basar, bahasa Yunani skoma, sark. Jiwa, bahasa Ibrani nefes, bahasa Yunani psuke, dan roh, bahasa Ibrani ruach, bahasa Yunani pneuma. Nyawa, bahasa Ibrani nefes, bahasa Yunani psuke, yang artinya nyawa manusia berbeda dengan nyawa yang dimiliki oleh binatang. Karena Allah menciptakan binatang dan tumbuhan hanya dengan berfirman, jadilah. Tetapi manusia itu berbeda. Dia membentuk manusia dari tanah liat dan menghembuskan nafas kehidupan, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi, jawabannya adalah ini, dan bantahannya ini, dan tanggapannya seperti ini. Baca ayat selanjutnya. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang pertama, apakah binatang dan tumbuh-tumbuhan perlu keselamatan? Jelas tidak. Binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak ada roh. Manusia ada rohnya, dan roh itu sifatnya kekal dan tidak dapat mati. Yang kedua, manusia diciptakan Tuhan berbeda, serupa dan segambar dengan Allah. Manusia itu adalah makhluk yang hina tetapi juga mulia. Di mata Tuhan, manusia dijadikan berharga. Mazmur 8. Yang ketiga, Yesus mati menebus semua dosa-dosa manusia, bukan binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi, apakah perlu memberitakan Injil kepada binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan? Jelas tidak. Ya, Yesus mati bukan untuk makhluk hidup seperti itu. Yesus mati karena dia mengasihi semua manusia. Tentunya setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima keselamatan. Hal yang lain, yang keempat, apakah binatang dan tumbuh-tumbuhan mengerti bahasa manusia? Tetapi ini nggak penting untuk dibahas. Kiranya Tuhan memberkati dan kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan maksudkan sesuai dengan tuntunan roh, bukan berdasarkan logika pikiran manusia yang seringkali salah dan menyesatkan. Haleluya, Tuhan memberkati. Selamat hari kenaikan Yesus.